Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin kami di sepanjang hari ini. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, supaya kami mengerti dan taat melakukan segenap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal 20 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya Daud yang mengalahkan Goliat, tapi ada juga orang lain yang mengalahkan raksasa. Kita seringkali mendengar tentang Daud yang kecil melawan Goliat yang begitu besar, di mana Daud mengalami kemenangan. Dari sekolah minggu sampai ibadah umum, kita cukup sering mendengar hal yang sama, dan tidak tahu bahwa ada tokoh lain yang juga mengalami kemenangan, meskipun lawannya berbadan seperti Goliat. Kita baca dalam 1 Tawarik pasal 20 ayat 5 ini, maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Goliat mempunyai saudara yang juga berbadan tinggi dan besar, jauh melebihi tinggi rata-rata orang pada waktu itu. Dikatakan di sini bahwa gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan ini menandakan bahwa ia mempunyai postur yang sama besar dengan Goliat, sebab Goliat pun mempunyai gagang tombak seperti pesa tukang tenun. Walaupun pengertian tentang pesa tukang tenun ini kurang dapat dimengerti bagaimana besarnya di zaman itu, tapi yang pasti maksudnya adalah bahwa gagang tombaknya merupakan sesuatu yang unik, besar dan berat. Kita perhatikan di sini bahwa pada masa itu, peperangan seringkali terjadi karena adanya ancaman dari berbagai bangsa terhadap Israel. Bagaimanapun, kita di masa sekarang ini mungkin seringkali merasa bahwa perjanjian lama penuh dengan peperangan. Tapi kita perlu menyadari bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang dirancang Tuhan pada awalnya. Tuhan menghendaki perdamaian. Tapi akibat dosa dan karena pengaruh iblis, manusia saling menyerang dan mengancam satu sama lain. Dan di sini Israel seringkali mengalami ancaman dari bangsa sekitarnya, sehingga mereka mau tidak mau harus membela diri. Elhanan dituliskan di sini mengalahkan Lahmi, saudara dari Goliat. Jadi bukan hanya Daud yang berhasil mengalahkan raksasa, tapi ada Elhanan yang juga berhasil menaklukkan musuh yang besar. Pesan firman Tuhan buat kita adalah bahwa kalau Daud bisa, dan kalau Elhanan bisa mengalahkan persoalan yang begitu besar, maka kita pun pasti bisa mengatasi setiap masalah sebesar gunung sekalipun. Karena kuasa Tuhan akan menolong kita. Kita mungkin begitu kecil, tidak berdaya, tidak punya apa-apa dan kuasa dalam menghadapi kesukaran dan kesulitan yang begitu besar di hadapan kita. Secara di atas kertas tidak mungkin kita mengatasi masalah, penyakit, dan berbagai persoalan lainnya. Tidak mungkin mengatasi hutang, tidak mungkin keluar dari jerat kebangkrutan dan sebagainya. Tapi secara iman dan kuasa Tuhan, kita pasti bisa mengatasi semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara dan saya pasti bisa. Kita semua pasti bisa mengatasi semuanya dan berkemenangan. Kalau saat ini ada saudara yang merasa begitu kecil dan tidak berdaya dengan masalah yang sedang dialami, mari percayakan semuanya kepada Tuhan. Jangan takut dan jangan menyerah. Melangkahlah dengan iman dan tetap bersemangat dalam janji Tuhan. Tidak ada perkara yang terlalu besar yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan sanggup menolong dan menjadikan kita pemenang-pemenang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Di dalam Engkau kami punya harapan. Di dalam Tuhan ada kepastian kemenangan. Meskipun kami tidak berdaya, kami tidak mampu, tapi kuasa Tuhan memampukan kami. Sehingga kami tidak akan dikalahkan oleh keadaan, tidak akan dikalahkan oleh situasi persoalan, tapi kami akan berkemenangan mengatasi semua pergumulan yang ada. Kami bersyukur karena kuasa dan janji-Mu Tuhan memastikan setiap langkah kami mencapai keberhasilan. Tolong kami terus ya Tuhan, kuatkan kami Roh Kudus, supaya kami tidak melangkah dalam ketakutan, tapi kami melangkah dalam iman, keberanian dan harapan di dalam janji firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan persoalan kami. Kami percaya Tuhan menjamah yang sakit dan menyembuhkan, memulihkan yang terluka, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, memberikan penghiburan bagi yang berduka, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar, mujizat yang ajaib bagi yang sedang dalam persoalan. Kami terima jawaban doa, kami terima mujizat Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah semua bangsa, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.